Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan mulai pembelajaran dengan berdoa yang dipimpin oleh adik Syafa. Kepada adik disilahkan. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadan nabi wa rasulah rabbi zikna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya. Disilahkan anak-anak berdiri untuk mengecek kerapian baju dan kesiapan belajar. Hati-hati jangan sampai ada yang ya. Sudah dirapikan baju untuk siap belajar. Duduk kembali. Anak-anak, ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah. Disilahkan berdiri kembali untuk menyanyikan lagu nasional. Kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. 1, 2, 3, 4. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak sekalian yang ibu banggakan dan ibu cintai, sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, kita belajar mengenai membaca. Ya, apa tujuannya membaca? Coba, ya, membaca supaya kita pintar membaca dan bisa membaca setiap buku yang ada, sehingga kita lewat membaca kita bisa mendapatkan ilmu. Jadi itu tujuannya membaca. Dan hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran yang sebelum kita memulainya, Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat memahami isi teks berkaitan dengan kehidupan sosial dengan benar. Yang berikut, dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat menemukan penggunaan kosakata berkaitan dengan kehidupan sosial dengan benar. Kemudian, dengan mencermati isi teks serta penugasan guru, siswa dapat memahami karakteristik individu berdasarkan usia keluarga dengan benar. Yang berikut, dengan mencermati isi teks serta penugasan guru, siswa dapat mengelompokkan karakteristik individu berdasarkan usia dan anggota keluarga dengan benar. Itulah tujuan kita nantinya pada saat kita belajar pada pagi hari ini, ya. Coba anak-anak baca apa judul bacaan yang ada di papan.
berkunjung ke rumah kakek. Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah kakek. Hampir setiap bulan Siti mengunjungi kakek. Kakek tinggal di desa. Kakek tinggal bersama nenek dan paman. Siti sangat sayang kepada kakek dan nenek. Siti sering membantu nenek. Di rumah kakek, Siti bermain bersama teman-teman. Mereka bermain gebokan batu alas kasih. Ya. Itulah judul bacaan yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Ibu bertanya, siapa yang berkunjung ke rumah kakek? Siti, iya, Siti. Dalam berapa waktu dorang mengunjungi kakek? Setiap bulan, ya. Sampai di rumah kakek, Siti bermain dengan siapa? Teman-teman. Bermain apa? Gebokan batu atau kasti. Iya, anak-anak sudah tahu bahwa senang atau bagaimana perasaan Siti pada saat berkunjung di rumah kakek? Senang, ya. Karena setiap kita berjalan-jalan, pastikan hati kita merasa senang. Lanjut. Perhatikan. Di sini ada perintah untuk anak-anak akan membuat cerita sederhana berdasarkan gambar. Ini ada contoh, perhatikan contoh yang ada di papan tulis, yaitu perhatikan gambarnya dulu, langsung pahami, lantas baca dia punya keterangan di papan tulis, yaitu apa? Ceritanya. Ini gambar dan ceritanya ada di samping, yaitu Siti dan keluarga berkunjung ke rumah siapa? Bibi. Ke rumahnya Bibi. Ini contoh. Siti bertemu dengan sepupunya yang bernama siapa? Ayu. Itu cerita yang berdasarkan gambar. Nantinya kamu akan membuat cerita berdasarkan gambar dan perhatikan contoh yang ada di papan tulis sehingga kamu bisa membuat cerita seperti yang ada di papan tulis contohnya, ya. Jadi selesai membuat cerita sederhana, anak-anak akan membuat suatu pertanyaan yang pertanyaannya disesuaikan dengan gambar yang ada. Contohnya, apa yang dilakukan Siti dan keluarga? Coba, apa yang dilakukan Siti dan keluarganya? Siapa? Angkat tangan yang boleh. Ya, Teguh. Mantap. Berikan aplaus untuk Teguh. Pintar. 100 untuk adik Teguh. Jadi nantinya kalau ada tugas yang anak-anak kerjakan sesuai contoh yang ada di papan tulis, maka anak-anak sudah bisa bercerita sederhana tentang gambar yang anak-anak amati dalam lembaran LKPD, ya. Ada yang masih belum jelas bertanya berdasarkan gambar? Amel, silakan bertanya. Apanya yang ditanya? Silakan Amel. Ya, kasih besar suara. Kaki Apit. Ya? Iya, berarti Amel, perhatikan gambar yang ada. Coba perhatikan. Baru buatkan cerita sederhana sesuai gambar yang dilihat. Ini contohnya Siti dan keluarga, ya. Ini Siti dan keluarga. Siti ada berpelukan dengan dia punya sepupu itu. Jadi dia merasa apa? Senang. Siti dan keluarga berkunjung ke rumah Bibi. Bibi itu siapa? Coba, siapa yang tahu Bibi? Kalau biasanya kita di sini memanggil Bibi itu dengan sapaan siapa? Apa? Ya?
Tante ya. Kalau biasa kalau bahasa Indonesia disebut bibi ya. Jadi Siti dan keluarga berkunjung ke rumah bibi. Siti bertemu dengan sepupunya yang bernama Ayu. Sudah, so boleh Amir? Boleh dipahami? Jadi contohnya Siti dan keluarga berkunjung ke rumah bibi. Perhatikan gambar. Harus diperhatikan betul-betul gambar dan apa yang harus anak-anak akan tulis dalam lembar kerja yang akan ibu berikan. Sudah boleh? Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Sakila, Pak Uji, Raya, Afif, Anca, ya, Rian, semua Radit sudah? Sudah aman? Sudah tahu kalau ibu sudah memberikan tugas untuk membuat cerita sederhana? Sudah? Sudah boleh? Ya, kalau sudah boleh, sudah paham cara mengerjakan tugas yang ada ibu berikan, berarti ibu akan bagikan lembar kerja untuk anak-anak akan kerjakan ya, sesuai perintah ya. Diam, Gipari. Ya, macam contoh. Ya, lihat gambarnya baru gitu. Ya. Cerita di sini baru ya. Pilih gambar mana yang tahu. Ada 3 gambar. Pilih salah satu gambar yang dibuatkan cerita sederhana. Anak-anak yang sudah menyelesaikan soal ceritanya, dia akan lanjut dengan membuat satu pertanyaan sesuai gambar yang ada. Jadi lanjutkan dengan membuat pertanyaan sesuai gambar yang ada. Gambar yang dipilih ya. Kita akan diskusikan mengenai sikap dan tata cara kita bercerita dengan orang tua dan saudara-saudara yang tua dan yang adik-adik kita ya. Jadi ada sikap yang harus kita lakukan dalam keseharian kita, yakni saling menghormati ya. Saling menghormati terhadap yang tua dan yang kecil. Ya, yang kecil harus diapa anak-anakku sekalian? Anak-anakku sekalian, yang kecil kita harus apa? Disayangi. Yang tua harus dihormati. Jadi sikap yang harus kita lakukan dalam setiap harinya yaitu kalau ada adik di rumah maka adik harus disayangi. Dan kalau ada kakak dan orang tua harus dihormati. Kalau yang tua dihormati, yang kecil harus disayangi. Jadi di sini Siti sangat sayang kepada kakeknya. Jadi sekali-sekali dia berkunjung ke rumahnya kakek karena dia sangat sayang kepada kakeknya. Jadi seperti halnya kita, anak-anak sekalian di rumah maupun di sekolah. Di sekolah ada siapa yang perlu dihormati? Ibu guru dan kakak-kakak yang ada di kelas tinggi ya. Karena anak-anak baru kelas 2 maka ada kelas 3, kelas 4, kelas 5 dan 6 harus dihormati dorang. Karena yang lebih tua daripada anak-anak. Dan juga kamu juga mempunyai adik yang ada di kelas 1. Harus diapa? Yang kecil harus disayangi. Jangan lupa. Kalau yang kecil harus disayangi, yang tua harus dihormati. Ya. Perhatikan Anca,
Perhatikan di papan tulis di sini mengenal anggota keluarga Siti, ya. Kita akan belajar mengenal anggota keluarga Siti. Begitu juga kita di rumah, pastikan ada keluarga. Keluarga di rumah terdiri dari siapa-siapa? Keluarga di rumah terdiri siapa-siapa yang ada di rumah? Ada siapa? Ada ayah, ada ibu, ada kakek, ada nenek, ada paman, ada bibi, ada kakak, ada adik. Itulah satu keluarga. Keluarga inti, ya. Ada ayah, ada ibu, ada adik, ada kakek, ada nenek, ada bibi dan paman. Iya. Itu yang kita harus hormati dan kita sayangi. Perhatikan, di sini ada Siti. Kita akan Siti kategori apa dia? Anak-anak. Zahra termasuk kategori apa? Remaja. Paman, dewasa. Ayah dan ibu, dewasa. Kakek dan nenek, dewasa. Jadi di sini ada kategori usia dari anak-anak, remaja, dan dewasa. Jadi sekarang kamu berada di usia apa? Anak. Ada kakak-kakak yang di SMP? Ada. Dia kategori apa? Ya, kakak-kakak yang ada di SMP, dia kategori apa? Remaja. Kalau ibu guru dan ibu di rumah, ya, dewasa. Jadi itu sudah tahu bahwa usia dan kategori di sini usia anak-anak dari 0 tahun sampai 8 tahun. Remaja dari berapa? 8 sampai berapa? 12 tahun. Remaja berapa? Coba, siapa yang tahu? Dari 8 tahun sampai 12 tahun. Dewasa. Ya, remaja itu. Remaja. Lihat di situ, lihat. Anak-anak 0 sampai 12 tahun kategori siapa? Anak-anak. 13 sampai 17 tahun kategori remaja. 18 tahun ke atas kategori dewasa. Mantap. Jadi Anca, kalau begini semua nakal ini. Tidak bersayang ibu ini kalau begini, ya. Apa? Ada yang tidak sayang ibu? Kalau tidak berarti nakal, ya. Siap. Dengarkan, 1 tangan di atas. Tangan di atas, 1, 2, turun. 3, tangan di atas meja. Ada yang tidak di atas meja? Tangan di atas meja. Iya. Apa yang barusan Ibu jelaskan mengenai kategori usia, perbedaan usia. Dari 0 sampai 12 tahun kategori anak-anak, 13 sampai 17 tahun di kategori remaja, 18 ke atas kategori dewasa. Dan sekarang ada perintah. Coba sekarang kamu tuliskan anggota keluargamu di rumah. Ada keluargamu di rumah, ada papa, ada bapak, ada ibu, ada kakak, ada adik. Kemudian tuliskan dalam tabel berikut, ya. Ada tabel yang ibu bagikan mengenai perbedaan usia.
Tulis. Tulis di buku. Tulis di buku. Ya, tulis di buku. Nama, usia, dan kalau cuma dia yang tua berarti ada adiknya. Berarti adik. Nama, usia, dan kategori. Dia anak-anak ya. Masing-masing yang ada di rumah masing-masing. Keluar. Yang penting kategori apa dia. Ayah, berapa? Dewasa atau anak-anak atau remaja. Cuma itu yang ibu minta. Ya, kakak-kakak sudah selesai. Lanjut, selesai kita mengenal perbedaan usia. Ya, selesai kita mendiskusikan perbedaan usia, nama keluarga dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Kategori usia, anak-anak, remaja, dan apa? Siapa? Yang satunya? Anak-anak, remaja, yang satunya apa? Dewasa. 100 untuk adik siapa? Sakila, usia 0 sampai 8 tahun, usia kategori apa dia? Anak-anak. Naura, 18 tahun ke atas, kategori apa dia? Dewasa. Mantap. Faat. Ya, dengar Faat. 0 sampai 8 tahun, kategori apa dia? Anak-anak, dewasa, atau remaja? Benar atau salah? Ya? Aduh, jadi harus didengar baik-baik. Pertanyaan 0 sampai 8 tahun, kategori apa dia? Anak. Iya. Jangan bermain. Tidak boleh, ya? Iya. Selanjutnya, dengar. Ada tugas terakhir yang akan kamu selesaikan, yaitu tugas evaluasi, ya. Setelah selesai kita, 1, tangan di atas, 1, 2, 3, tangan di atas meja. Iya. Ibu akan bagikan lembar evaluasi yang akan kamu kerjakan sehingga mendapat nilai yang bagus. Ini tidak lagi bermain ya. Kerjakan bagus-bagus supaya mendapat nilai yang bagus juga. Ibu akan bagikan. Radit ini nanti dikumpul satu kali. Ya, baca baik-baik. Tulis nama, jangan dilupa nama supaya ya nama ditulis di paling duluan supaya tidak terlupa namanya. Ya, pasangkan usia dan kategorinya, taruh sebentar, nanti ibu kumpul satu kali. Naura taruh di atas meja, nanti ibu kumpul satu kali dengan tugas yang ada. Jangan kalau nakal duduk manis. Ya, Pak, semangat Pak. Sabar, baca baik-baik. Iya, sesuai. Ya, sesuaikan dengan permintaan. Ya. Tarik garis. Dengarkan petunjuk di situ. Dengarkan petunjuk. Tarik garis sesuai. Tarik garis sesuai usia dan kategori masing-masing ya. Jadi lihat baik-baik, jangan si Rabu tarik garis sebentar tidak sesuai dengan kategori usia dengan kategori anak-anak, remaja atau taruh dulu di jangan dulu si Rabu. Duduk manis Malika. Ibu saya bilang jangan buru-buru nanti, pelan-pelan dulu, taruh baik-baik di atas meja. Jangan buru-buru sebentar tak salah. Ibu dengar perintah.
taruh dulu di atas meja, lihat baik-baik ya. Jangan sebentar buru-buru. Ada manis. Duduk manis semua, perhatikan sama ibu. Halo anak-anakku sekalian, bisa tenang? Rian, tidak dengar ibu bilang apa? Duduk manis. Ya. Anak-anak sekalian yang ibu cintai, dari waktu ke waktu kita tiba pada saat untuk menyimpulkan materi yang kita pelajari dari awal sampai saat ini mengenai membaca dilangsungkan dengan membuat cerita sesuai gambar yang kita amati. Alhamdulillah anak-anak bisa membuat cerita sederhana sesuai gambar yang ada dan dilanjutkan untuk mengenal perbedaan usia di antara anak-anak, usia remaja dan usia kategori dewasa ya. Jadi akhirnya ibu menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan kata bahwa kita sebagai anak-anak harus saling menghargai, saling menyayangi, dan yang tua dihormati dan yang kecil disayangi ya. Jadi itu menjadi perhatian kita dalam perilaku kita sehari-hari di rumah maupun di sekolah dan di mana saja kita berada ya. Harus menjaga sikap sikap sopan santun yang dibiasakan dari kecil. Dia akan menjadi kebiasaan kita sampai kita menjadi seorang anak yang menjadi remaja dan bertambah usia kita menjadi seorang yang dewasa ya. Tetapi sebaliknya kalau dari kecil sikapnya tidak bisa diatur, maka dia akan terbawa-bawa menjadi orang yang membandel, tidak patuh terhadap aturan, dia selalu membangkang. Bila dikasih petunjuk, tidak ada petunjuk yang dia laksanakan. Itu tandanya anak yang bandel. Jadi ibu harapkan anak-anakku sekalian yang berada di kelas 2 ini menjadi anak yang baik, patuh terhadap orang tua, guru di sekolah, dan saling menghormati dan saling menyayangi. Dan kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh adik Naura. Untuk adik Naura memimpin doa akhir pembelajaran. Sama-sama. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin.